Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Berkumpul kami bersama-sama untuk memperingati karya terbesar Tuhan lebih 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan kami sebagai umat manusia, sebagai manusia berdosa. Kami berkumpul bersama, kami duduk bersama melayani Tuhan dan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama, amin, 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 haleluya. Silakan duduk semua, shalom. Selamat hari Paskah untuk semua. Selamat datang kepada semua jemaat Tuhan. Dan bagi mereka yang baru bersama kami, pagi hari ini mari kita sama-sama duduk bersama, tenang, dan kita sama-sama merenung kembali tentang kebaikan Tuhan. Hari Jumat lalu kita sebenarnya kita di sini, jemaat di sini tidak dapat merayakan Jumat Agung, tidak ada ibadah yang kita sebut Jumat Agung. Kami pada waktu itu semua tim, saya dan tim pujian penyembahan dijemput melayani di KK di Pinampang pada 18 hari bulan itu. Oke, dan Jumat Agung itu sebenarnya kita memperingati tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan secara kebetulan, tetapi dia datang untuk mati di atas kayu salib, untuk membayar harga hutang dosa kita. Saya ambil sedikit. Nah, dosa merupakan hutang. Dan yang berhutang itu adalah manusia, saudara dan saya sendiri. Dan hutang perlu dibayar. Sangat perlu dibayar. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 2:14, sebelum saya pergi kepada tema khotbah yang pagi hari ini yang ada di depan kita, hidup itu telah dinyatakan. Coba kita lihat dalam Kolose pasal 2:14. Kolose pasal 2:14. Oke, dia bilang dengan menghapuskan surat hutang. Saudara, maksudnya dosa kita itu seperti hutang. Siapa yang pernah berhutang? Ada bahasa dulu orang-orang murid bilang, macam saya pernah dengar itu masih kecil-kecil, bun kah? Bun kan? Masih ingat tuh apa itu buku 55 itu? Nah, sekali dia tulis, jangan saja kena buanglah. Selagi kita tidak bayar, selagi itu tertulis di situ, tidak boleh terpadam itu. Oke, kecuali kita bayar, baru padam. Oke, apalagi kalau berutang sama Bang Kali, tiap bulan dia datang. Tidak pas 10 ringgit kah, 20 ringgit kah, dia terima saja sampai habis, baru dia hilang lesap di rumah kita. Kan? Macam ada pengalaman saja itu. Oke, nah, dosa merupakan hutang. Dan hutang harus dibayar. Dan yang harus membayar itu adalah manusia. Saudara dan saya yang harus bayar itu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, dia tahu bahwa manusia tidak mampu ya melakukan itu. Maka dia ambil posisi kita sebagai manusia. Dan itu sebabnya dalam Alkitab katakan keselamatan saudara dan saya, hutang yang harusnya kita bayar itu, Yesus sendiri yang mengambil posisi kita sebagai manusia yang berhutang. Dia datang untuk bayar hutang kita. Dan dikatakan dengan menghapus surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Kita sebenarnya didakwa karena kita orang berhutang. Ya, selalu dakwa itu maksudnya karena tagih selalu. Ditagih. Apa itu kalau begitu balik-balik, itu sebabnya kenapa orang-orang kaya yang berhutang terjun dari
tingkat 2, 3, 4, 5 bunuh diri. Tidak tahan karena emosi sudah tertekan. Oke, selalu kena tagih. Ya, hukum mendakwa. Itu maksudnya bercakap tentang ketidaktaatan kita kepada hukum Taurat. Oke, hukum Taurat harus ditaati. Kalau misalnya 20 peraturan itu 20 harus ditaati. Tidak payah 25 saja pun susah kita taat. Betul? Satu contoh sajalah. Saudara coba kalau pergi kerja di pejabat, jam 7 pagi mesti sampai. Kalau lambat potong gaji. Lambat 1 kali potong gaji. Lambat 2 kali amaran. 3 kali out. Itu di Singapura punya peraturan. Saudara coba, kita yang pernah bekerja, tertekan atau tidak? Ya, jam 7 pagi mesti sampai. Tertekan atau tidak? Kenapa tidak tertekan? Sebab kita di bawah hukum. Kita di bawah peraturan. Begitu juga dalam hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang boleh mentaatinya. Karena manusia tidak dapat mentaatinya karena dosa. Maka saudara, kita disebut orang-orang berhutang, orang-orang terkutuk yang perlu menerima hukuman. Dan untuk menyelamatkan manusia harus seorang manusia. Karena manusia yang berdosa, manusia yang memberontak melawan Allah, hidup manusia meleset. Dosa itu maksudnya meleset. Meleset maksudnya tidak menuruti rencana Allah yang mula-mula. Tuhan ciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia supaya saudara dan saya, terima kasih brother, masih. Supaya apa? Supaya hanya untuk menyembah dan memuliakan Dia. Cari makan minum itu adalah sebahagian. Tapi waktu kita cari makan, minum apa semua, biar semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, tidak apa, nanti saya kasih singkat saja yang ini ya. Saya mau kita kasih ulang balik. Karena manusia yang berdosa dan manusia harus tanggung. Kalau Allah sendiri turun secara nyata, Allah tidak pandai mati. Untuk keselamatan manusia, itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tahu inisiatif? Rencangan Allah mula-mula dalam Kejadian 3:15. Lalu dia pikir, dalam perjanjian lama, dia gunakan binatang-binatang, utus para nabi dan para imam untuk mengorbankan binatang, anak domba, tapi tidak cukup untuk menghapus hutang atau dosa manusia. Lalu seharusnya manusia yang harus mati. Dan manusia harus, ada seorang manusia yang harus mengganti posisi manusia sendiri. Tapi siapa? Masih ingat? Kemarin ini sebalik-balik saya kongsikan supaya kita paham. Untuk keselamatan manusia harus manusia. Dan syarat untuk mau menyelamatkan manusia jadi juru selamat, yang pertama harus manusia. Boleh kita katakan bersama, harus manusia. 1, 2, 3. Harus manusia. Syarat yang pertama harus manusia. Kenapa mesti manusia? Sebab saudara dan saya, orang murut, orang dusun, orang putih, orang hitam, orang hijau, orang kuning, nggak ada kah? Rambut saja kuning lah kan? Oke. Oke, jadi siapa saja Tuhan cari, syarat yang pertama di dunia, seluruh dunia. Lihat semua tidak layak, semua berdosa. Karena untuk syarat untuk menjadi penyelamat, mewakili seluruh manusia, mesti manusia tanpa dosa. 1 titik pun tidak. Cari, tiada. Manusia ada handsome semua, cantik-cantik, tapi tiada yang layak. Syarat yang kedua, mesti manusia, tapi manusia tanpa dosa. Tiada dosa. Cari di dunia, manusia, syarat pertama ada, manusia ada, tapi semua berdosa. Cari syarat yang kedua, ada yang tidak ada dosa, kudus, suci, hanya Allah saja. Jadi bagaimana? Itulah sebabnya
Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dilahirkan, dikandung di dalam rahim Maria. Dan di dalam kandungan itu sebabnya dia harus lahir 9 bulan kemudian dia seperti manusia biasa yang anak yang dikandung 9 bulan. Supaya dia keluar, itu sebabnya waktu dia keluar dari rahim Maria, ngamkan rahim itu. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak manusia. Gelaran sebutan anak manusia itu adalah sewaktu dia lahir dari rahim Maria. Tapi dia itu adalah Allah sendiri. Dan dia disebut Yesus satu pribadi tapi 2 hakikat. Hakikat pertama, dia ilahi, hakikat Allah. Yang kedua, hakikat manusia. Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Sebab dia mewakili seluruh umat manusia. Supaya di dalam kemanusiaannya, dia boleh tergantung di atas kayu salib. Dan dia boleh mati. Manusianya, kemanusiaannya mati. Tapi keilahiannya tidak mati. Itulah yang selalu kita tadi nyanyian karya terbesar. Itu sebabnya pengorbanan Yesus itu adalah harga yang mahal. Oke. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5, kita lihat dulu ini ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 478 kah 78 678. Coba kita lihat. Oke, kita baca dulu ini 1 2 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, macam mana iman itu? Ayat 5 1 2 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Perkataan anak Allah itu adalah gelar Yesus sewaktu dia ada di dalam dunia. Nah, sekarang ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Lihat ya. Air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Oke, teruskan. Satu, dua, tiga. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Di sorga. 1, 2, 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita percaya, orang Kristen percaya Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang satu dalam 3 pribadi. Kita tidak menyembah Allah 3, tapi Allah yang satu, Allah yang Esa, yang kita kenal dalam Tritunggal, satu hakikat yang sama, satu, tapi dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Firman, dan Roh Kudus. Itu kesaksian dari atas. Yang dari atas turun ke dunia. Oke, ayat 8. 1, 2, 3. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Paham maksud itu? Wah. Nah, firman Tuhan ini memberikan satu penekanan, memberi satu bukti yang nyata, ya, supaya saudara dan saya tidak meragui, tidak ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Saudara dengar baik-baik, di agama lain di luar Kristen, Kristen itu adalah pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, di luar agama Kristen, siapakah nabi, siapakah rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah gembala yang baik.
Akulah air hidup, akulah roti hidup. Dan Yesus berkata dalam Injil Yohanes juga, akulah kebangkitan dan hidup. Ada nabi begitu? Yesus bukan sekadar nabi. Waktu dia ada di dalam dunia, perkataan nabi, imam, rasul misalnya, ya, itu adalah gelar. Tahu gelar? Kalau dia YB itu nama betulkah atau apa? Gelar kan? Itu adalah gelar, jabatan. Begitu juga yang disebut, dia bilang Kristus Yesus. Kristus itu adalah gelar, Mesias, Masaya dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani. Itu gelar. Mesias itu adalah sebutan kepada seorang raja. Yesus digelar sebagai raja. Dia imam, dia nabi. 3 jabatan ini itu ada di dalam diri Yesus. Di nabi-nabi yang lain tidak ada itu. Kenapa 3 gelar ini ada di dalam diri Yesus? Sewaktu dia menjadi manusia, bergelar sebagai anak manusia. Sebab dia layak menjabat 3 gelaran ini. Sebab dia itu tidak pandai mati. Dia hidup kekal selama-lamanya. Sebab dia adalah Allah. Dia berkata dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukan berarti dia pandai akhir mati, bukan itu maksudnya. Oke, saya mau tegaskan kepada kita, jangan tinggalkan iman kita hanya karena girlfriend, boyfriend, hanya karena ikan sardin 2-3 tin, beras 1 put, 2 put, lalu dijanjikan tiap-tiap bulan dapat 600. Semua itu akan berlalu. Betul? Tapi hidup kekal tidak akan berlalu. Ada yang berpikir-pikir macam itu? Oke. Nah, di dalam 1 Yohanes ini, Yohanes memberi penekanan. Kenapa? Sebab pada zaman ini, pada zaman Yohanes, Rasul Yohanes pada waktu itu, ada beberapa pengajar sesat yang tidak percaya kepada kemanusiaan Yesus. Yesus lahir sebagai seorang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Di dalam ajaran Gnostik itu ajaran sesat. Gnostik menolak kemanusiaan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia. Dan mereka hanya percaya Yesus, kemanusiaan Yesus itu adalah penampakan. Tahu penampakan? Apa itu penampakan kalau itu kewujudan atau macam yang apa itu yang hantu itu? Dia menyerupai. Nampak macam si pelantung. Dia hadir, hilang. Gitu. Itu sebabnya Yohanes memberitahu orang-orang Kristen pada waktu itu. Tadi di dalam ayat 6, dia bilang kesaksian dari sorga, Bapa, Firman, dan Roh. Sewaktu Yesus ada di dalam dunia, lalu dalam ayat 8 tadi, kita lihat, Roh, air, dan darah. 3 ya, di dalam dunia, Roh, air, dan darah. Perkataan roh itu maksudnya Roh Kudus adalah saksi ilahi yang menyatakan, yang memberitahu kebenaran tentang Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Coba kita lihat dulu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus, sewaktu dia ada di dalam dunia. Yohanes 15 ayat 26. Bagus, senyapkan. Boleh kita katakan sama-sama haleluya. 1, 2, 3. Oh ya, masih hidup. Oke. Ayat 26. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Apa maksudnya itu? Saya sedang berkhotbah sekarang. Itu berarti Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya sedang bersaksi tentang firman yang hidup itu. Bahkan saudara, waktu kita diam-diam duduk-duduk, ada suara dari dalam berbicara kepada kita tentang Tuhan. Itu adalah Roh Kudus. Waktu kita di dunia ini, Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Yang kedua, air itu umumnya ditafsir sebagai baptisan Yesus waktu dia di Sungai Yordan. Coba kita lihat Matius 3 ayat 17. Maksudnya, baptisan itu adalah permulaan pelayanan publik, pelayanan umum Yesus. Setelah Yesus berumur 30 tahun, bagi kita yang suka belajar Alkitab, firman. Bagi peraturan orang Yahudi dulu, sebelum umur 30 tahun dia tidak boleh berdiri di mimbar untuk berkhotbah. Dia harus berumur 30 tahun baru boleh berdiri berkhotbah, melayani. Nah, ini maksudnya setelah Yesus berumur 30 tahun, maka dia dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat dia dibaptis di Sungai Yordan, coba kita baca bersama ayat 17. Lalu 1, 2, 3, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenaan. Jadi saudara, itu sebabnya kenapa ada orang berkata, mana ada perkataan di dalam Alkitab, ada perkataan Tritunggal. Saudara, di dalam Alkitab ada dua dalam bahasa teologi itu, eksplisit dan implisit. Eksplisit itu adalah sesuatu yang tertulis, yang dia misalnya lah tersurat, ya, tertulis atau tersurat itu. Kalau misalnya tersurat, misalnya jangan mabuk oleh anggur, Efesus pasal 5 kan? Ya, itu maksudnya tersurat, itu betul-betul tersurat. Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, itu tersurat. Tapi kalau ini kita lihat, ini tersirat. Tahu tersirat? Apa lagi tersirat tuh? Tersirat. Apa ini? Kita lihat, kita paham di sini ya. Di sini tidak dinyatakan secara langsung perkataan Tritunggal, tapi lalu terdengar suara dari sorga. Suara dari sorga itu siapa? Allah Bapa. Lalu dia berkata, inilah anak yang kukasihi. Itu waktu Yesus sedang dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, itu adalah kemanusiaan Yesus. Harus dia tunduk ikut peraturan Taurat. Harus dibaptis. Ya, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengambil posisi kita supaya ketidaktaatan kita, Yesus mewakili untuk seluruh umat manusia supaya dia mentaati setiap hukum yang dilanggar oleh manusia. Supaya dalam ketaatannya kepada hukum itu, maka dia layak menjadi juru selamat. Ya, supaya dia dapat menghapus hutang saudara dan saya di atas kayu salib itu. Oke, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Faham maksudnya? Saksi di sorga berapa tadi? Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekarang di dunia dia bilang bukti itu adalah Roh Kudus, air. Air itu bercakap tentang Yesus waktu dia ditabis, ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Wow,
Itu sebabnya kita tidak dapat melarikan diri. Dan yang ketiga, darah. Boleh kita katakan bersama, darah. Darah itu merujuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya, darahmu sucikanku. Darahmu begitu kayak itu. Saya lupa sudah. Melalui darah Yesus menebus dosa umat manusia. Ini adalah bahagian penting dari kesaksian bahwa Yesus adalah juru selamat semua umat manusia. Adakah nabi yang lain seperti itu? Tidak ada. Kemarin saya ada, kenapa perlu Yesus tergantung di atas kayu salib? Ada 3 hal yang Yesus bayar di atas kayu salib itu. Pertama, kematian rohani kita. Kematian rohani, masih ingat waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka diusir dari Taman Eden. Maksudnya waktu mereka diusir dari Taman Eden, berarti mereka tidak ada kehidupan kekal. Dan diusir dari Taman Eden berarti mereka terpisah, hubungan antara Allah dan manusia terpisah jauh. Dan tidak ada hubungan lagi. Dan itu yang dibayar Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Waktu dia tergantung di atas kayu salib, semua dosa, kenajisan, kekotoran, pemberontakan kita, dia tanggung di atas kayu salib. Waktu Allah Bapa melihat Yesus, waktu dia melihat Yesus, waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia melihat begitu kotor, begitu najis, terkutuk, karena Yesus mewakili kita sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya, karena dosa itulah yang membuat Yesus merasa hubungannya dengan Bapa itu terpisah. Dan dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Hubungan yang terpisah inilah di atas kayu salib Yesus bayar. Boleh paham? Yang kedua, untuk apa Yesus tergantung di atas kayu salib? Dia mau bayar kutukan akibat dosa, yaitu kematian secara jasmani. Waktu Adam diusir di Taman Eden, apakah mereka mati? Belum mati, tapi mati rohani. Tapi setelah beberapa lama kemudian, mereka mati. Oke? Mati secara jasmani. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam 1 Korintus pasal 15, kematian bukan akhir dari hidup manusia. Setelah kematian ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang Yesus bayar. Dia mengalahkan maut, yaitu kematian itu. Wow, baru kita paham apa maksudnya dia tergantung di atas kayu salib. Perlu dia datang untuk mengambil posisi kita. Yang ketiga, dia mau merebut kembali tempat hidup kekal itu yang sudah hilang karena dosa. Maka saudara, dia tergantung di atas kayu salib supaya saudara dan saya
kembali dan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan, Yohanes 14 berkata, aku pergi kepada Bapa, mendahului kamu, untuk menyediakan tempat tinggal, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus, Tuhan kita. Itulah maksudnya Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia mau bayar ketiga perkara ini, supaya saudara dan saya memiliki hidup kekal selama-lamanya. Kematian Yesus bukan akhir daripada misi dan visinya. Setelah kematian, saudara, dia harus bangkit. Kalau dia mati saja, maka saudara, kita tidak punya pengharapan. Sia-sia iman kita. Tapi dia mati, Alkitab katakan 3 hari malam kemudian dia bangkit dari kematian. Dan kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang hidup itu telah dinyatakan. Kenapa saya bawa ayat ini sama seperti tadi 1 Yohanes itu? Ayat 5. Tadi pasal 5 itu. Tapi sekarang kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Saya ringkaskan saja. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Yohanes adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Dan dikatakan Yohanes adalah yang dikasihi Yesus. Bukan berarti dia tidak mengasihi yang lain. Bukan kasih yang pilih kasih, tidak. Tapi karena Yohanes yang paling dekat, dan Yohanes yang saya rasa diberi wahyu. Yohaneslah rasul yang paling terakhir mati. Ya. Yohanes punya murid disebut Polikarpus. Oke. Nah, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, Yohanes bilang, dia bersaksi. Yang telah kami dengar, bukan saja yang telah kami dengar. Yang telah kami dengar itu bicara tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus sebelum Yesus dilahirkan di dunia. Oke? Yang telah kami lihat. Lalu Yohanes bilang, kami sendiri melihatnya di depan mata kami. Terus, dengan mata kami yang telah kami perhatikan dan yang telah kami raba. Bukan raba-raba ya gini ya. Bukan. Yang telah kami sentuh, pegang sendiri. Oke? Karena mereka bersama-sama setiap hari. Waktu Yesus dalam kemanusiaannya. Dengan tangan kami tentang firman hidup. Boleh kita katakan bersama, firman hidup. Sekali lagi, firman hidup. Dalam bahasa Alkitab, bahasa teologi, dalam teologi, theos itu tentang Allah. Logi itu maksudnya pengetahuan tentang Allah. Oke. Dalam pengetahuan tentang Allah, perkataan firman hidup itu bercakap tentang keilahian Yesus. Maksud keilahian itu maksudnya kealahan Yesus. Dia adalah sang firman. Sang firman itu datang dari atas. Sang firman itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan diberi nama Yesus. Boleh kita katakan bersama, Yesus. 1, 2, 3. Yesus itu adalah nama manusianya Yesus. Dan dia disebut Immanuel. Perkataan Immanuel itu adalah bicara tentang keilahiannya. Immanuel, Allah beserta kita. Oke, perhatikan kalau kita baca Alkitab, asal perkataan ada firman, itu menyentuh tentang kealahan Yesus, keilahiannya. Oke, nah, kenapa dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4 ini berkata demikian? Yohanes menyaksikan sendiri bahwa Yesus itu benar-benar bangkit.
Dia bangkit dari kematian. Saya ada poin-poin di sini, tapi kalau saya pakai ini nanti terlampau lama nanti. Ya. Tapi cukup untuk kita faham. Ya, kalau kamu mau faham lagi, kita boleh baca dalam 1 Korintus pasal 15. Boleh kita baca dari ayat 1 sampai selesai. Oke, tapi saya ringkaskan di sini. Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, Rasul Yohanes, anak Zebedius. Mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus bangkit. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Dengan mata mereka sendiri melihat bagaimana Yesus bangkit. Dan bagaimana Yesus hidup bersama dengan mereka selama berapa hari? 40 hari lagi. Dan waktu dia bangkit, waktu Petrus kecewa, dia rasa kecewa, sakit hati. Saya percaya mungkin dia berpikir, oh tiada sudah itu guru. Kita harap-harap dulu ikut-ikut. Karena pola pikir Petrus waktu itu adalah, dia pikir Yesus itu yang disebut Mesias itu sebagai raja seperti Raja Daud yang datang untuk mengguling kerajaan Romawi. Mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Romawi pada waktu itu. Karena mereka tersiksa. Dan Petrus dan rakan-rakan yang lain, itu sebabnya dibilang, guru, pernah baca itu? Kami sudah mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi sekarang apa yang kami dapat? Itu adalah kata-kata putus asa dari Petrus. Dia tunggu-tunggu Yesus naik menjadi raja. Raja dunia punya kah? Ya, raja dunia punya. Ya, yang pemerintah yang macam dunia punyalah, kerajaan dunia punya. Tunggu. Yang ada selalu nampak sendiri, mereka sendiri nampak Yesus dihina, dicaci maki, diludahi, ditolak oleh orang-orang Yahudi sendiri. Petrus bilang sama rakan-rakannya, siapa lagi itu, Yakobus kah? Guru, dia bilang, suatu hari nanti kalau kamu memerintah, biarlah yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Siapa itu? Yakobus dengan siapa itu? Yohanes kan? Kenapa berkata begitu? Semua mereka pikir Yesus akan memerintah seperti Raja Daud, Mesias, sebagai raja kerajaan dunia. Mereka mengharapkan itu pola pikir mereka itu. Konsep pemikiran mereka salah. Sama seperti kita orang-orang Kristen. Kadang-kadang dulu sebelum saya paham, saya pikir kalau jadi Kristen, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masalah hilang. Keuangan naik, diberkati berlimpah-limpah. Ternyata bukan begitu, harus pikul salib. Apa itu yang lagu salib itu? Ada kan lagu itu saya lupa sudah. Ada itu salibmu, gitu. Asal perkataan salib itu tempat kematian, penderitaan, penghinaan. Rupa-rupanya sekali ikut Yesus. Wah, saya pinjaman Diang Mama dulu, marah-marah. Dia membakar Alkitab saya. Kawan-kawan mulai menjauhi saya. Dulu sama-sama, mabuk sama-sama, merokok sama-sama, nakal sama-sama. Sekali bertobat, satu-satu hilang. Lalu mereka bilang, ini orang kudus, orang kudus, orang kudus. Tapi sekarang mungkin tidak, karena kalau kita kena cakap begitu, oke sudah, bahkan. Tapi kalau dulu itu betul-betul sensitif itu, bikin malu. Kalau di depan orang ramai, hati-hati kau, ini orang kudus ini, orang kudus ini, orang beragama ini. Wah, macam kecut juga itu hati. Ada yang pernah kena begitu? Musuh yang paling dekat kata Yesus bukan orang lain, suami kita, istri, anak-anak. Kalau kalau anak bertobat, ibu bapak jadi musuh. Kalau istri bertobat, yang musuh paling dekat itu suami. Kenapa kau datang-datang sembahyang selalu?
terlampau juga gereja kamu ini. Betul? Hari-hari pergi sembahyang. Oke. Untuk ikut Yesus, kita harus mengalami seperti mana yang Yesus alami. 40 hari Yesus membuktikan bahwa kematian tidak dapat memegang dia. Dia bangkit dari kematian. Waktu Petrus putus asa, dia bilang tiada guna ikut Yesus. Sudah kita ikut kita akan hina, kira-kira kalau dalam kita punya perkataan sekarang lah kan. Ikut sama dia. Kita kasih tinggal kita punya pekerjaan, bisnis. Kan Petrus itu adalah seorang nelayan. Ikut aku, kata Yesus. Lalu Petrus tinggalkan dia punya jala. Bahkan tinggalkan kadang-kadang dia punya keluarga hanya untuk ikut melayani. Petrus bilang ikut. Sampai saya kasih tinggal rambat saya. Istri, anak-anak tiada makan minum kadang-kadang. Inikah kami dapat? Guru, saya sudah tinggalkan semua. Apa yang saya dapat? Itu kata-kata putus asa. Kadang-kadang begitu kita orang Kristen, betul? Banyak sudah saya berkorban untuk Tuhan. Apa yang saya dapat? Semakin hari, semakin dompet pun terbalik. Ini ada cerita. Brother Alex ada sini. Dia tahu itu. Dia ada pengalaman itu. Dompet terbalik. Kau tahu macam mana? Kenapa dompet terbalik? Ngam-ngam lagi. Terbalik karena kasih makan hamba Tuhan. Alah kan. Macamlah Yesus itu kan. Petrus bilang, guru, kira-kira kalau kita ambil tarik itu, dia punya kata-katakan. Kalau misalnya saya sekarang, saya bilang, Yesus, saya sudah tinggal pekerjaan, tinggalkan. Kadang-kadang anak-anak pun saya kasih tinggal. Gaji pun tiada. Saya pikir selama ini saya ikut kau, saya senang. Duit melimpah. Ya, hati senang. Tapi rupa-rupanya bukan begitu. Susah pula. Rugi bah mau ikut kau. Kira-kira. Begitulah Petrus kan. Dia cakap begitu. Itu sebabnya setelah Yesus mati, disalibkan dan mati, lalu dia bilang, dia pikir Yesus tidak bangkit lagi, tiada sudah. Dia bilang, saya harap-harap ada pangkat, ada jawatan. Kalau tidak pun jadi setiausaha YB pun boleh bah, asal agak gaji. Tapi harap-harap tiada. Sudah tiada, lesap dia. Maksudnya Yesus waktu Yesus mati itu kan. Lalu dia bilang, mari kita baliklah menjala ikan. Balik dengan kerja mula-mula. Maksudnya kalau kita sekarang balik dari kehidupan, cara hidup lama, pola pikir lama. Ada yang orang Kristen begitu. Sudah bertobat, lalu pikir mau balik. Bagus balik lagi macam dulu, lipak-lipak. Dia bilang, bagus lagi banyak kawan-kawan. Daripada saya pergi gereja, ya kawan pun tiada. Menyanyi di karaoke pun tidak boleh. Masuk karaoke pun susah. Betul kan? Senang gak kalau begitu? Bagi mereka yang tidak bertobat itu jadi beban kalau datang di sembahyang. Dulu waktu saya belum bertobat betul-betul, saya pergi duduk. Waktu ada yang khotbah itu kan, sebenarnya dia tidak, bukan dia mau sindir. Tapi karena saja hidup saya, lama-lama saya tidak mau datang gereja. Kenapa? Sebab bagi saya macam malu saya dengar itu. Tidak tahan saya. Itu sebabnya Yesus bilang, terang dengan gelap tidak bersatu. Hanya orang yang terang saja yang suka dengan terang. Kalau yang gelap tidak suka yang terang. Dia suka yang gelap-gelap. Sebab selalu sembunyi-sembunyi buat dosa. Betul? Tapi kalau hidup kita diterangi oleh terang Kristus. Firman yang kita dengar itu yang sekalipun menyentuh hal-hal hidup kita. Itu menjadi berkat buat kita. Ya, siapa yang tidak mau terang? Oke. Nah, lalu Petrus bilang, mereka pergi. Sedang mereka menjala, Yesus berdiri.
Hai anak-anak, kamu mempunyai lauk pauk. Itu kedua kali Yesus itu. Pertama kali sebelum Yesus disalibkan. Pernah baca Alkitab itu? Kedua kali setelah setelah Yesus bangkit dan Petrus kembali kepada hidup lama, cara lama. Yesus bilang, kamu ada lauk? Tiada. Limparkan jalamu di sebelah kiri ke kanan tuh. Petrus limparkan. Shum. Tarik banyak ikan. Rasul Yohanes bilang, itu adalah guru. Karena dia ingat kembali masa sebelum Yesus disalibkan. Saudara, bagus kan Yesus? Amin. Dia tidak datang, Petrus, kau berdosa, kau tinggalkan saya. Dia marah-marah, tidak. Tapi dengan ada caranya yang terbaik. Petrus, kamu ada lauk pauk? Tiada. Limparkan di sana aja lah kau. Limpar, dia tarik. Yohanes teringat. Ini seperti yang dia lakukan dulu. Itu adalah guru. Yesus datang untuk panggil mereka kembali. Beritahu bahwa apa yang dia katakan sebelumnya. Bahwa dia akan bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Wah, waktu Petrus teringat itu. Dia terjun, berenang. Dia bukan pakai perahu lagi untuk mendapatkan Yesus. Apa maksud itu? Kalau saudara dan saya kembali kepada dosa hidup lama, ayo terjunlah seperti Petrus. Kejar Tuhan. Mari kita kejar Tuhan. Maksudnya bertobat. Ingin terbuka dengan hati terbuka. Tuhan, saya ingin pemulihan daripadamu. Pulihkan saya Tuhan. Dan lalu Yesus bilang, kamu ada lauk? Tiada. Ya, lalu apa dia bilang tuh? Dia minta itu, dia bilang ikan goreng. Bukan ikan goreng sebenarnya, ikan panggang. Lalu mereka makan bersama. Dia bagi, setelah itu dia lesap. Mereka betul-betul terbuka mata rohani. Rupa-rupanya dia itu adalah guru. Dia makan, itu dia membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian dengan menggunakan tubuh yang sama, tapi tubuh yang diubah disebut tubuh kemuliaan. Demikian juga saudara dan saya akan diubah. Tubuh kita ini tubuh yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang hidup selama-lamanya, yang tidak pandai mati. Oke. Yesus buktikan dia makan supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus menggunakan tubuh yang sama sebelum dia mati. Roh pandai makan kah? Roh tidak pandai makan yang apa namanya? Apa itu yang betul-betul punya, yang nyata punya macam gini, kan? Hanya tubuh jasmani yang boleh makan. Kenapa begitu? Yesus mau mengklarifikasikan, apalagi itu, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dan dia membuktikan bahwa kematian bukan akhir dari hidup ini. Kematian adalah proses untuk menerima hidup baru, tubuh yang baru. Itu sebabnya benar janjinya dalam Yohanes 14. Aku pergi kepada Bapa mendahului untuk menyediakan tempat tinggal bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Pagi hari ini, saudara, kebangkitan Yesus menandakan kemenangan ke atas maut, ke atas kematian, dan kematian, hukuman kekal, tidak ada kuasanya lagi terhadap setiap saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mati, darahnya tercurah di atas kayu salib untuk membayar harga hutang dosa saudara dan saya. Jangan lepaskan iman kita sekalipun kita menghadapi tentangan cabaran. Saudara, ada dua ini. Mana kita pilih? Coba aja Sin. Di dalam dunia ada dua jalan. Saya nyanyi itu saja. Tapi dua jalan.
Tapi ini bukan dua jalan. Ya, dua jalan lah. Tapi ini, mana kita mau? Mati sekali, mati satu kali, atau mati dua kali? Mati sekali atau mati dua kali? Mana kita pilih? Pernah dengar nih? Mati sekali maksudnya, biar kita mati secara jasmani, mati sekali di dunia ini kita sudah menderita. Mungkin macam Lazarus dalam Alkitab tuh, pengemis. Dia miskin, dia tiada apa-apa harta, cari makan susah, menderita. Tetapi Lazarus selama hidupnya, walaupun dia menderita, miskin, tidak punya harta, dia tidak pernah tinggalkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak mencuri, dia tidak memfitnah. Dia mati hanya sekali. Setelah dia mati secara jasmani, betul dia menderita selama di dunia. Tapi setelah dia mati, dia dibawa di pangkuan Abraham. Di situ dia beristirahat selama-lamanya. Tiada penderitaan, tiada kematian, tiada siksaan. Dalam kitab Wahyu bilang tidak ada rintihan. Semuanya sukacita, berihat selama-lamanya. Tapi orang kaya, walaupun dia bersenang-senang lenang di dunia, setelah dia mati, rupa-rupanya kematian kedua menanti dia. Hukuman kekal selama-lamanya. Betul? Itu maksudnya mati dua kali. Sudah kita susah-susah di sini, cari makan pun susah, apapun susah. Sudah pun susah, tidak mau ikut Tuhan, tinggalkan Tuhan lagi. Sudah menderita, sekali mati, pikir bagus-bagus, sampai sana hukuman kekal, kematian kedua. Alkitab katakan disitulah kertakan gigi, membuktikan betapa sakitnya hukuman itu. Mana kita mau? Biar menderita di dunia, asal jangan menderita di sana nanti. Biar mati sekali, jangan mati dua kali. Kalau kita mau mati dua kali, silakan, itu adalah pilihan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus Kristus telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan menyediakan hidup kekal, tempat yang kekal, rumah bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan, ya, dan memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Kematian bukan akhir dari hidup ini. Kematian adalah hanya perpindahan kepada hidup yang baru. Mari kita katakan bersama, kita siap. Mari kita menyembah Tuhan, dan saya minta semua yang melayani nanti dalam kita terus pada perjamuan kudus. Ya, memang terlambat, seharusnya kita adakan pada Jumat lalu, tapi tidak dapat bersama, tapi kita adakan pagi hari ini. Mari kita siap dan katakan, bukan dengan barang fana kau mendosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yang Kau ingini. Biarkan musik melayani kita. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan kematian dan kebangkitan-Mu. Biarlah Paskah tahun ini membawa kami untuk memperbaharui komitmen kami. Dengan pengertian yang jelas bahwa Tuhan sudah membayar hutang dosa kami. Supaya kami menerima kembali rencana yang semula, rencana yang mula-mula, seperti mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan tempatkan di Taman Eden. Yang sebenarnya pada waktu itu tidak ada kematian, baik perpisahan dengan Allah maupun kematian secara jasmani. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal, hidup kekal. Namun karena dosa, pelanggaran daripada Adam dan Hawa, dampak daripada dosa pelanggaran itu, sehingga hari ini benih dosa itu kami warisi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau merencanakan keselamatan buat kami. Dan kami mengingatinya hari ini. Inisiatif Allah telah turun ke dalam dunia. Sang firman itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mati untuk kami sebagai korban. Kami mengingati ini pagi hari ini. Kami bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kami benar-benar mengambil keputusan untuk bersatu di dalam penderitaan Kristus, di dalam kematian Kristus. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Silakan. Sementara kita nyanyikan lagu ini, kita minta kita ambil masing-masing perjamuan kudus. Setiap kita ambil perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita. Berarti saudara, Alkitab katakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, menyatukan diri kita kepada Tuhan lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus sebelum Dia disalibkan pada hari terakhir dalam hidupnya. Perjamuan kudus, pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, artinya adalah kita menerima perjanjian baru. Yesus memperbaharui perjanjian yang lama. Melalui diri Yesus kita mendapat menerima perjanjian baru. Melalui korban diri Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 28. Dia disebut, digelar sebagai anak domba Allah. Dalam surat Ibrani katakan dia mati sekali, menjadi korban
untuk selama-lamanya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Tidak ada korban lain. Tidak ada usaha manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada korban lain untuk membuat saudara dan saya sebagai manusia berdosa yang melayakkan kita. Hanya korban yang disebut anak domba Allah, Yesus Kristus, yang kita peringati hari ini. Bukan dengan kaum dosaku, dengan darah yang mahal. Biar ini menjadi doa kita. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua sudah dapat? Siapa lagi yang belum dapat? Boleh angkat tangan yang belum dapat? Semua sudah dapat. Mari kita angkat roti ini. Yesus berkata pada saat-saat terakhir dia bersama dengan murid-muridnya, inilah tubuhku sebagai perjanjian yang baru. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mengakui bahwa roti yang ada di tangan kita adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan hanya karena membayar hutang dosa kita. Pada saat kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, mengambil roti ini, itu berarti kita bersatu dengan Kristus, menjadi milik Kristus, dan biar Dia yang memerintah atas hidup kita. Waktu kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus dengan roti ini, berarti kita siap menderita, siap mati, siap dihina, hanya karena Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengutus anak-Mu satu-satunya, anak-Mu yang tunggal, yang disebut sebagai firman, mengambil posisi kami, yang seharusnya kami yang harus tersalib dan harus mati karena kami yang berdosa. Namun Yesus mengambil posisi kami. Kami terima ini dengan hati yang tulus, mengakui bahwa ini adalah tubuh Kristus. Kami mengambil bahagian pagi hari ini dalam penderitaan Kristus, siap mati terhadap keinginan, terhadap kehendak kami sendiri, seperti mana Kristus mati untuk kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita makan bersama.
Mari kita angkat cawan atau anggur ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian antara Allah dan manusia, antara manusia dan Allah. Darah adalah lambang daripada nyawa. Dan Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita. Pagi hari ini Tuhan, kami terima ini dengan hati yang tulus, hati yang murni dan mengakui darah-Mu yang tertumpah telah menyucikan segala kekotoran kenajisan kami. Kami terima ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Kita berdiam diri sejenak. Saudara dan saya sudah mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Berarti Anda hari ini setuju bahwa Anda siap menjadi milik Kristus, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan penderitaannya, bersatu dengan kematiannya. Anda sudah memilih hanya Yesus. Biarlah hari ini kita berkata di dalam hati kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, berarti Anda sudah berkomitmen mengambil keputusan bahwa Anda tidak salah pilih, bahwa Anda sudah mengambil keputusan untuk hanya pilih Yesus Kristus, percaya kepadanya, hidup untuknya, melayani untuknya sampai ke garis terakhir. Mari kita berdoa bersama-sama, serahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku semua memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku semua dan jiwaku. Biar ini menjadi doa kita. Nya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi. Inilah rinduku, rindukan sesuatu kepada Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu, mujamu ya Allahku. Oh,
semua. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu semua. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Yay! Oh, woo! Every breath that I take, yeah. Ku berikan hatiku, kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Biar kami jatuh cinta dengan Engkau. Hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami percaya seluruh dunia, bagi kami semua sebagai pengikut Kristus, berkumpul bersama memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus, hanya demi untuk keselamatan kami, yang sudah menyediakan tempat tinggal bagi kami, supaya di mana Yesus berada, di situ juga kami berada. Kami menyadari bahwa hidup ini hanya sementara saja. Kami bersyukur kalau kami sehat, kalau kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya. Silakan duduk semua.